Permisi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Prawa Astuti. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit gastritis. Mengapa saya memilih untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit gastritis ini? Karena yang sekarang anak Ibu alami yaitu penyakit gastritis ya Bu ya. Saya memberi arahan untuk Ibu agar mendampingi anak Ibu ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya. Saya memberikan penyuluhan ini hanya 15 menit saja ya Bu ya. Saya mulai ya. Penyakit gastritis. Oh ya Bu, mulai. Ini pegang ya Bu ya. Penyakit gastritis ya Bu ya. Apa itu gastritis? Gastritis yang biasanya orang awam mengatakan mah adalah peradangan yang terjadi di lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung mengakibatkan iritasi atau pelukan bala lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus. Yang apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Apa aja gejalanya? Yang pertama, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Kedua, merasa kembung. Ketiga, cegukan. Yang keempat, mual, muntah, dan juga bisa hilang nafsu makan. Yang terakhir, cepat merasa kenyang saat makan. Dan juga bisa buang air besar dengan tinja berwarna hitam dan juga bisa muntah darah ya Bu ya. Apa sih penyebab gastritis itu? Yang pertama stres ya Bu ya. Yang kedua usia. Dan yang ketiga pola makan yang tidak baik. Seperti makan pedas-pedas ya Bu ya. Dilarang tuh anaknya jangan makan pedas-pedas. Yang keempat merokok. Yang kelima mengonsumsi alkohol atau minuman berkafein. 6. Mengonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi. Contohnya aspirin, antalgin. Aspirin dan dosis rendah sudah dapat menyebabkan erosi mukosa lambung. Yang ketujuh yaitu keracunan makanan. Pencegahan dan pengobatan. Jaga pola makan secara baik dan teratur. Hindari menunda waktu makan karena akan mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Hindari makanan yang merangsang kerja lambung. Contohnya makan pedas tadi, dan asam, dan juga kopi. Yang ketiga, hindari stres yang berlebihan. Dengan dapat mengalihkan rasa stres dengan berolahraga yang baik bagi tubuh. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang kelima, tidak mengonsumsi alkohol. Yang terakhir, hindari penggunaan obat-obatan terutama yang mengiritasi lambung, misalnya aspirin. Penata laksanaannya, 1. Makan dengan porsi kecil tapi sering. Contoh, makanan, snack atau minuman ringan. Yang kedua, makan teratur dan tepat waktu. Dan yang ketiga, dianjurkan minum air hangat jika terjadi mual dan muntah. Minumlah obat antasid, obat mah jika gastritis kambuh. Ini sesuai instruksi dokter ya Bu ya, jika di rumah sakit sudah disiapkan oleh dokter. Yang kelima, istirahat yang cukup. Jangan banyak ngembun ya Bu ya anaknya. Jangan biarin main HP terus. Yang keenam, kalau keluarga ada yang... Apa itu gastritis? Gastritis yang biasanya orang awam mengatakan mah adalah peradangan yang terjadi di lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung mengakibatkan iritasi atau pelukan bala lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus. Yang apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Apa aja gejalanya? Yang pertama, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Kedua, merasa kembung.
ketiga cegukan, yang keempat mual, muntah, dan juga bisa hilang nafsu makan. Yang terakhir, cepat merasa kenyang saat makan, dan juga bisa buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan juga bisa muntah darah ya Bu ya. Apa sih penyebab gastritis itu? Yang pertama stres ya Bu ya, yang kedua usia, dan yang ketiga pola makan yang tidak baik, seperti makan pedas-pedas ya Bu ya, dilarang tuh anaknya jangan makan pedas-pedas. Yang keempat merokok. Yang kelima mengonsumsi alkohol atau minuman berkafein. 6. Mengonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi, contohnya aspirin, antalgin. Aspirin dan dosis rendah sudah dapat menyebabkan erosi mukosa lambung. Yang ketujuh yaitu keracunan makanan. Pencegahan dan pengobatan. Jaga pola makan secara baik dan teratur. Hindari menunda waktu makan karena akan mengakibatkan produksi asam lambung meningkat. Makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Hindari makanan yang merangsang kerja lambung. Contohnya makan pedas tadi, dan asam, dan juga kopi. Yang ketiga, hindari stres yang berlebihan. Dengan dapat mengalihkan rasa stres dengan berolahraga yang baik bagi tubuh. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang kelima, tidak mengonsumsi alkohol. Yang terakhir, hindari penggunaan obat-obatan terutama yang mengiritasi lambung, misalnya aspirin. Penata laksanaannya: 1. Makan dengan porsi kecil tapi sering. Contoh, makanan, snack atau minuman ringan. Yang kedua, makan teratur dan tepat waktu. Dan yang ketiga, dianjurkan minum air hangat jika terjadi mual dan muntah. Minumlah obat antasid, obat mah jika gastritis kambuh. Ini sesuai instruksi dokter ya Bu ya, jika di rumah sakit sudah disiapkan oleh dokter. Yang kelima, istirahat yang cukup. Jangan banyak ngembun ya Bu ya anaknya. Jangan biarin main HP terus. Baiklah Bu, perlu diwaspadai. Secara umum, gastritis bisa dibagi menjadi dua ya Bu ya, yaitu gastritis akut dan kronis. Dikatakan gastritis akut ketika peradangan pada lapisan lambung terjadi secara tiba-tiba. Gastritis akut akan menyebabkan nyeri ulu hati yang hebat, namun hanya bersifat sementara. Sedangkan pada gastritis kronis, peradangan di lapisan lambung terjadi secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis merupakan nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan gastritis akut. Namun, terjadi dalam waktu yang lebih lama dan muncul lebih sering. Peradangan kronis lapisan lambung ini dapat menyebabkan perubahan struktur lapisan lambung dan berisiko berkembang menjadi kanker. Selain menimbulkan kanker, gastritis juga dapat menyebabkan pengikisan lapisan lambung. Pengikisan lapisan lambung ini dikenal secara baik dengan gastritis erosif yang dapat menyebabkan terjadinya luka dan perdarahan pada lambung. Gastritis tipe erosif lebih jarang terjadi dibandingkan gastritis non-erosif. Jika seseorang menderita gastritis erosif hingga menyebabkan luka atau perdarahan pada lambung, gejala yang muncul adalah muntah darah dan tinja berwarna hitam. Akan tetapi tidak semua nyeri pada perut menandakan gastritis. Berbagai penyakit juga dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan gastritis, seperti penyakit Crohn, batu empedu, dan keracunan makanan. Oleh karena itu, diagnosis untuk menentukan penyebab terjadinya nyeri perut sangat penting untuk dilakukan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan rusaknya mukus pelindung yaitu infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik. Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada lambung dan menimbulkan gastritis cukup banyak jenisnya, namun yang paling sering adalah bakteri Helicobacter pylori. Selain dipengaruhi faktor kebersihan lingkungan, infeksi bakteri ini juga dipengaruhi oleh pola hidup dan pola makan. Kedua, pertambahan usia. Seiring bertambahnya usia, lapisan mukosa lambung akan mengalami penipisan dan melemah.
Kondisi inilah yang menyebabkan gastritis lebih sering terjadi pada lansia dibandingkan orang yang berusia lebih muda. Yang ketiga, berlebihan mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat mengikis lapisan mukosa lambung, terutama jika seseorang sangat sering mengonsumsinya. Pengikisan lapisan mukosa oleh alkohol dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada dinding lambung, sehingga menyebabkan terjadinya gastritis, terutama gastritis akut. Yang keempat, terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri yang dikonsumsi terlalu sering dapat menghambat proses regenerasi lapisan mukosa lambung, yang berujung pada cedera dan pelemahan dinding lambung sehingga lebih mudah mengalami peradangan. Yang terakhir yaitu autoimun. Gastritis juga dapat terjadi karena dipicu oleh penyakit autoimun. Gastritis jenis ini disebut gastritis autoimun. Gastritis autoimun terjadi pada saat sistem imun menyerang dinding lambung sehingga menyebabkan peradangan. Selain penyebab di atas, beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gastritis yaitu penyakit Crohn, infeksi virus, dan yang ketiga kebiasaan merokok, dan yang keempat infeksi parasit, yang kelima reflux empedu, yang keenam gagal ginjal, yang ketujuh penggunaan kokain, yang terakhir menelan zat yang bersifat korosif dan dapat merusak dinding lambung, misalnya obat pembasmi hama. Baiklah Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa aspirin kok bisa menyebabkan mah? Oh, karena ya Bu ya, aspirin ini dapat menjaga penurunan kadar prostaglandin lambung sehingga berakibat penipisan pada lambung ya Bu ya. Karena ini mengandung asam Bu yang dapat menipiskan dinding lambungnya. Baiklah Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mengapa merokok bisa menyebabkan mah? Ya, karena merokok itu dalam kandungan rokok itu ada nikotin ya Bu ya. Maka seseorang itu dapat mengantuk karena zat nikotin itu saat dia tidak merasa lapar tadi, dia akan terjadi peningkatan asam lambung, yang terjadilah gastritis tadi Bu. Terjadi peningkatan asam lambung karena tidak makan tadi. Apakah Ibu mengerti? Ya, mengerti. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, tidak ada lagi ya. Oke, baiklah Bu. Sekian dari penyuluhan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan pada penyuluhan saya. Saya mohon maaf. Saya mohon keluar dulu. Nanti sekitar jam 2 siang nanti saya kesini lagi untuk memberi makan anak Ibu. Saya izin permisi dulu ya Bu ya. Ya.